Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Deddy Somplak, bro. Terima kasih sudah mampir di video saya. Seperti biasa, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, dan yang paling utama adalah ibadah, bro. Karena biar gimana pun ibadah nomor satu. Seperti biasa juga, subscribe, like, dan komen. Itu yang utama juga, bro. Terus juga kawan-kawan yang mungkin masih nyari kerjaan, pengen kerja di kapal, atau mungkin sedang usaha, moga-moga cepat dapat kerjaan dan usahanya lancar. Amin. Terus kawan-kawan yang masih menggigil atau sakit, yang mungkin kondisinya kurang sehat, moga-moga cepat diberikan kesehatan. Amin. Agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, bro, kali ini saya biasa mau bahas OPEC lagi. Terserah kalau mungkin kawan-kawan bosan atau bahasnya, karena saya jujur nggak ada maksud lain untuk bahas masalah OPEC ini. Biar gimana pun namanya kita menjual minyak di atas kapal itu tidak diperbolehkan, bro. Apapun itu konsekuensinya, kecuali memang perusahaan sudah ngasih izin. Silahkan jual minyak kalian, karena ada kesempatan bersama antara ya mungkin perusahaan dengan pihak orang kapal tadi itu. Mungkin kawan-kawan bisa nonton video saya sebelumnya yang ngomong masalah perjanjian kerja bersama atau PKB itu tadi. Ya, mungkin saya bahas yang masalah perjanjian kerja bersama tadi itu di video saya sebelumnya. Ini saya mau bahas masalah dunia OPEC. Kalau ada yang bilang misalkan pembagian nih ya, pembagian dunia OPEC, ada yang bilang makanya sekolahku bakso. Nah, itu yang sering kita dengar. Itu yang paling sering kita dengar dari kawan-kawan kita seprofesi, bro. Satu profesi aja kadang kita saling menjatuhkan. Sebetulnya itu bukan menjatuhkan. Itu mungkin sebagai acuan buat kita agar kita bisa lebih semangat lagi. Makanya, bro, sekolahku bakso. Nah, atau sering kita dengar bilang makanya sekolahku bakso. Nah, itu yang sering kita dengar. Jadi kalau kita mendengar dari kawan-kawan bilang begitu terhadap kita, rasanya memang seperti sakit hati. Tapi di sisi lain itu buat inspirasi juga, buat masukan, termasuk juga mungkin kritikan secara halus pada kita, bro. Termasuk itu juga saya sering dibilang makanya sekolah. Itu yang sering kita dengar langsung di telinga kita. Dibilang sakit hati, iya, apalagi masalah misalkan kawan-kawan kalau dapat jatah minyak, ya kan, jatah duit hasil OPEC tadi malam atau waktu itu, kawan-kawan ya kan, kok dapatnya cuma segini. Kalau ada yang bilang makanya sekolahku bakso. Nah, itu tadi gitu loh. Artinya biar pendapatannya lebih besar lagi atau mungkin biar gajinya lebih besar lagi. Oke, kita bahas masalah kata-kata yang sering kita dengar di telinga kita, bahkan kepada diri kita sendiri, makanya sekolahku bakso. Nah, itu tadi ada dua kemungkinan. Itu buat penyemangat diri kita sendiri, itu juga mungkin untuk tamparan keras buat kita, sindiran. Makanya sekolahku bakso, ya biar gajinya lebih besar, biar nggak disuruh-suruh sama atasan. Memang betul, tapi kata-kata itu juga terkadang ambigu kalau bagi saya. Tujuannya apa kita mau sekolah? Itu aja. Kalau tujuannya mencari gaji, pangkat, nggak masalah. Tapi kalau sudah dapat pangkat masih aja kita rakus dengan duit-duit OPEC tadi itu, nah itu saya kurang setuju. Karena gini, banyak dan sampai sekarang terjadi ketika udah dapat ijazah masih aja terima gaji kecil dengan mengharapkan duit-duit yang kayak gitu. Artinya gini, bukan patokan gitu loh. Kita punya ijazah tinggi itu tuh bukan patokan. Patokan kita itu kepada mental kita, pola pikir kita. Kalau udah jelas-jelas ijazah kita ini udah tinggi, lumayan minimal kelas 3 ke 2, 1, ya janganlah masih mau terima gaji yang itu yang harusnya jatah kepada anak buah yang kelas 4, 5. Jangan. Kalau ngomongin masalah kita urusan perut, urusan pengen makan, mau gimana lagi gitu loh, karena harus kerja. Ya itu urusan itu masalah klasik memang, alasan klasik. Kita nggak bisa menafikan itu. Tapi paling tidak hargain ijazah kalian yang kalian dibilang sekolah kok bakso. Nah, itu tadi, hargain itu, bertahan. Ya saya nggak bisa maksakan memang kalau perkara itu. Saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi paling tidak seiring dengan berjalannya waktu, kan perusahaan nggak cukup itu aja, ada yang lain gitu, bro. Mungkin kawan-kawan juga percaya dengan istilah yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki itu memang sudah ada yang ngatur lah. Ya tapi jangan bukan berarti mentang-mentang ijazah kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1 bahkan masih mau terima dengan gaji yang sangat, mungkin kawan-kawan banyak lah. Kalau saya cuma hanya bisa ngeliat di Facebook dan juga langsung ngedengar dari kawan-kawan sendiri, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih tega ngambil jatah gaji yang di bawah itu loh, bro. Jujur kalau untuk saya kelas 3 ya, saya kelas 3 masih dapat saya 45 juta satu bulan. Korea, bayangkan, kelas 3 loh ya. Bukan saya sombong, bro. Karena gini, menurut saya punya prinsip, saya nggak mau kalah dengan kelas 2 apalagi kelas 1. Bagaimana caranya? Saya harus punya skill, saya harus punya kelebihan daripada itu. Oke, mungkin saya duluan saya punya ijazah. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, bukan berarti saya juga dulu ngambil ijazah yang rendah. Bukan gitu loh. Oke, persaingan. Oke, kita bicara masalah persaingan, tapi bukan berarti persaingan itu kita harus ngambil jatah yang lebih rendah daripada di bawah kita.
Justru malah itu ngerendahin diri kita sendiri, bro. Malu kan? Yang dari akademi atau mungkin yang dari sekolah umum terus dia bisa jadi perwira kelas 3 atau kelas 2, kelas 1 bahkan. Malu harga diri kita. Kalau kita mikir lagi nih, apain aku ngurusin kalian, ngurusin kau aja nggak pernah ngurusin aku. Nah, itu yang jadi terkadang polemik diri kita sendiri, bro. Karena gimana ya? Kuncinya ada di diri kita sendiri. Bayangin aja, kelas 3 aja ada yang mau jadi EB, kelas 2 aja ada yang mau ditakbut, kelas 2 ada yang mau ditakbut, bro. Artinya gini, serendah itukah kelas 2 di Indonesia jadi chip engineer atau jadi master, gaji mungkin cuma 15 ke bawah. Kan malu, bro. Kelas 2 di luar negeri, harga diri mau sampai kapan coba? Bukan saya marah atau nggak terima. Saya malu, bro. Saya aja yang di bawah kalian, yang kelas 3, malu kok kalian yang di atas saya kok masih mau gitu loh. Oke, itu urusan kalian, cuma kasihan yang lain gitu loh. Kasihan yang di bawah kalian atau kasihan yang sama dengan kalian. Atau saya yang kelas 3 misalkan, sama-sama kelas 3, ada yang di atas saya gajinya. Saya iri justru. Saya, kelas 3 bisa dapat gaji 50 juta. Saya iri, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu. Saya malu justru sama yang di bawah saya gitu loh. Saya kasihan justru. Kalian sekolah kok baso. Nah, itu tadi sekolah buat penyemangat mereka. Sekarang gini, pemerintah kenapa nggak legalkan nggak adanya ketetapan upah secara nasional? Nggak usah ngomong internasional lah. Sektor nasional aja dulu. Kenapa? Rating, terus kelas 5, 4, 3, segala macam kok nggak ada standar upahnya? Nggak kayak mungkin luar negeri. Oke, kalaupun nggak ada standar upahnya dalam ketetapan undang-undang, kita ya minimal hargain gitu loh. Gila, ya kan? Bro tahu sendiri, dipostingkan di Facebook, di perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia, nawarin gaji 2.500.000 jadi EB. Bayangkan, ada yang cuma 1.800.000 termasuk uang makan, nggak nyampe 3 juta. Gila kan? Gitu loh. Itu rating. Masih juga ada yang kelas 4, kelas 3. Gila gitu loh. Malu. Harga diri pelaut itu nggak ada harga dirinya. Bayangkan. Kadang saya sendiri kasihan sama kawan-kawan yang mungkin di bawah saya. Kalau di atas saya mungkin saya sadar. Kalau saya sadar, oke, saya kelas 3 aja gitu. Tapi saya nggak mau kalah sama penghasilan saya di atas saya gitu. Kayak kelas 2, kelas 1 saya nggak mau kalah. Gimana caranya? Gimana caranya nih? Artinya saya harus pinter, punya skill, bukan cuma punya ijazah doang. Oke, saya ngakuin kalah karena kelas tuh. Cuma saya nggak mau kalah dengan kualitas, itu aja. Begitupun kawan-kawan, jangan mentang-mentang saya kelas rendah belum ada. Nah, dari sinilah kita gitu loh. Kalau mungkin kawan-kawan yang punya cuma ijazah rating aja, tabungin pelan-pelan dikit-dikit. Karena kita memang nasib kita ini masih di mungkin ya masih betul-betul diinjak oleh kebijakan tadi sama pemerintah. Masih enggan peduli dengan kita. Kalau saya ngomongin pemerintah nanti dikira saya kadrun lagi ya kan. Bukan saya nggak benci pemerintah, salah kitanya juga, bro. Kitanya sulit bersatu. Bayangkan aja persatuan perusahaan pelayaran nggak pernah mau melirik gaji kita gitu loh. Gaji kasih 3 juta, 2.800.000 masih rebutan itu juga ya kan. Ijazah yang rendah-rendah tuh kasihan, 5, 4 able itu mau gaji berapa coba, apalagi di kapal-kapal takbut. Aduh, gak tega, kadang saya suka nangis sendiri, sedih ya, karena saya punya jiwa kebersamaan yang katakanlah dibilang gak kuat. Saya orangnya suka bergaul dengan yang di bawah saya. Kalau yang di atas saya mungkin saya kurang, karena saya tahu diri kalian kelas 2, kelas 1 nanti yang diomongin ijazah saya malu gitu loh. Tapi saya nggak pernah mau malu untuk masalah mau bersaing masalah penghasilan. Bukan ngomongin masalah duit OPEC. Kalau duit OPEC saya juga pernah gitu loh. Nah, ngomongin masalah yang tadi itu masalah duit OPEC. Nah, itu juga berpengaruh. Kalau punya ijazah tinggi, jadi jabatan tinggi, pastinya ya tadi itu dapat penghasilan pun lumayan gitu loh. Cuma tadi itu OPEC ini kan dilarang oleh perusahaan. Agama juga kalau Islam ya kan. Jelas-jelas saya kira agama apapun itu juga kalau mencuri tetap salah, berdosa. Saya di sini mengajak kawan-kawan ya dirubahlah pola-pola pikir seperti itu. Kalau ada yang bilang makanya sekolah aku baso, ya itu tadi itu sebagai penyemangat buat diri kita, termasuk diri saya juga terkadang terpukul dengan pernyataan-pernyataan kawan-kawan yang bilang makanya sekolah. Saya sempat punya solusi waktu itu kan untuk diri saya pribadi. Kalau saya sekolah, umur saya sekian, terus biaya hidupnya sekian, mending saya berbanyak sertifikat untuk satu kapal yang jenisnya sertifikat tersebut. Misalkan pengen di kapal gas, saya harus punya sertifikat gas gitu loh. Pengen di kapal penumpang, saya mungkin harus punya CCM, ya kan? Ya artinya kita harus berkorban ya untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun sebetulnya kita ya korban, terlalu banyak sertifikat, numpuk ya kan, udah kayak bungkusan kacang ya kan. Ya saya nggak bicara masalah yang lainnya lah ya, tapi kenyataan seperti itu. Jadi kata-kata istilah sekolah kobaso itu sebagai penyemangat gitu loh, penyemangat buat kita untuk mendapatkan gaji yang lebih layak lagi. Kita juga nggak bisa nyalahkan pemerintah yang nggak sama sekali nggak peduli dengan kita pelaut Indonesia, dan pelaut Indonesia sendiri pun sulit bersatu. Itu
itu mungkin PR buat diri saya pribadi, mungkin buat kawan-kawan juga yang nonton di video saya ini. Semoga bermanfaat. Oke bro, mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin terlalu kasar bahasa saya, seperti inilah saya Deddy Somplak. Terkadang di Facebook pun Deddy Somplak ya bicara seperti itu gitu, ngomong masalah dunia OPEC nih sesuatu yang tabu memang, tapi kalau bagi saya bukan, justru harus diungkap. Biar apa? Perusahaan pada tahu, kayak seperti persatuan pemilik ship owner ya kan, saya nggak mau nyebutin namanya lah. Jadi persatuan pemilik kapal perusahaan Indonesia itu paling nggak melirik, ini ada apa rame-rame nih pelaut di media sosial pada ngomongin dunia OPEC, ada apa sebetulnya? Tujuan saya cuma satu, biar perusahaan betul-betul paham apa yang kami minta sebetulnya. Upah layak ya minimal 5 juta lah untuk pangkat terendah di kapal yang paling kecil. Takbut kah, ya kan? Pangkat terendah, ijazah terendah di kapal yang paling kecil, minimal 5 juta. Insya Allah udah tenang, saya yakin. Gak usah mikir-mikir yang lain, gak usah nyari-nyari tambahan jual minyak, OPEC segala macam. Itu aja maunya kita, maunya saya pribadi. Oke bro, mungkin video saya juga bermanfaat ini untuk kawan-kawan, atau nggak bermanfaat ya terserah. Kalau mungkin ada kata-kata saya yang kasar, saya minta maaf sama kawan-kawan yang mungkin tersinggung, atau mungkin banyak bacot kau Det, ya terserah, saya minta maaf. Terus juga yang paling utama, tetap jaga keselamatan di saat kita bekerja bro, dimanapun itu kita berada. Terus jaga kesehatan, yang paling utama lagi, jangan pernah kita tinggalin ibadah bro. Oke bro, seperti biasa juga, subscribe, like, share, dan komen dari Somplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.